bikin saya bangga menjadi seorang guru gitu ya. Justru bukan terhadap diri saya kan, tapi terhadap ketika saya melihat anak-anak yang pernah saya didik menjadi apa. Jadi guru itu berkahnya dapat, bahagianya dapat. Betul. Ya, fee-nya juga dapat. Apa yang bisa di-share atau diceritakan oleh Miss Wika dan Bu Kulsum ini kepada anak-anak RU yang nantinya menjadi penonton, yang sudah menjadi alumni, yang masih pesantren di dia, masih di pesantren di sini, apa yang mau disampaikan kepada mereka? Ibu bangga pernah jadi bagian dari mereka. Ibu bangga pernah jadi bagian dari kalian. Bangga menjadi salah satu yang selalu kalian ingat. Dimanapun kalian berada, kalian tetap akan menjadi anakku dan anak-anak guru yang lainnya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila leles ibu dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dina siang ieu alhamdulillah uhi deui sareng abdi Mang Iyai di acara kita bareng-bareng wargi-wargi hayu urang ojai ngobrol jeung Haji. Jadi ngojai itu adalah ngobrol jeung Mang Iyai. Oh. Jadi ketika saya ngomong ngojai ngobrol jeung Mang Iyai. Nah, gitu ya. Kita ulangi lagi. Wargi-wargi hayu urang ojai ngobrol jeung Mang Iyai. Oke. Bagus. Alhamdulillah siang ini saya ditemani oleh guru-guru cantik dari SMP Roda 10. Cantik meusan teu ieu cantik sebenarnya. Alhamdulillah guru-guru garis ini sudah kurang lebih mengabdikan dirinya di SMP Rodatul Ulum kurang lebih berarti dari 2016 ya Bu ya. Iya betul. Kulsum dan Miss Wika ini malah dari sebelum beliau itu dulu di wisuda ya. Iya. Sudah mengabdikan dirinya di SMP Rodatul Ulum. Kurang lebih itu 2016 sampai sekarang 2026 8 tahun ya. 10 ya. Oh iya 10 tahun ya. Oh saya 7. Oh iya. Saya 10. 10 tahun wargi-wargi hafid. Nah, untuk lebih jelasnya biar kita perkenalan dulu dengan guru-guru dari SMP Rodatul Ulum ini. Di pinggir saya ada siapa Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kulsum Zakat Rodiah. Biasanya di sini dipanggilnya Bu Kulsum. Kenapa harus Karena lebih kalau Bu Kulsum itu nggak sayang. Kalau Bu Kulsum itu sayang banget. Harus ada penekanan ya. Jadi pada manggilnya Bu Kulsum ya. Iya. Saya ngajar bahasa Indonesia di sini dari tahun 2016. Masya Allah, bareng-bareng bersama saya ya. Berarti Ibu jurusan dulu kuliah di? Saya kuliah di Universitas Pajajaran, Unpad yang di Jatinangor. Masya Allah. Sebenarnya basic saya bukan pendidikan. Iya. Basicnya bukan pendidikan karena saya itu di sana sastranya sastra murni. Sastra Indonesia berarti? Iya, sastra Indonesia. Jurusan sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Berarti Bu Kulsum kalau curhat itu tidak bercerita ya meskipun cewek. Cewek itu kan kalau curhat nulis karena anak sastra. Enggak juga. Oh enggak juga. Kalau saya lebih ke curhat di status WA gitu. Enggak deh. Ya mengalir aja sih Pak ya. Oke, jadi Bu Kulsum di sini ngajar bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah 10 tahun di SMP Rodatul Ulum, beliau lulus Unpad. Good. Saya pengen ngobrol sama sebelahnya. Namanya Miss Wika. Silakan Miss. Hello, good afternoon. My name is Wika Putri Lapusa. My students call me Miss Wika. I'm an English teacher. Oh, you are English teacher Yes, here. of course. Good. Actually, my favorite lessons when I studied in junior high school until now is English. So a little bit speaking English maybe with me ya. Ya. Seperti itu. Dulu kuliah di mana, Bu? Saya di IKIP Siliwangi, IKIP Siliwangi Bandung. di Bandung apa Cimahi? Cimahi, tapi namanya IKIP Siliwangi Bandung. Iya, gitu. Alhamdulillah Ibu di sini sudah 7 tahun. 7 tahun dari 2019. 2000. Berarti sama dari sebelum wisuda. Saya baru lulus. Langsung lulus. Iya, langsung. Alhamdulillah. Jadi memang unik teman-teman warga-warga semua yang ada di
rumah yang sedang menonton, bercerita dulu tentang sekolah formal yang ada di pondok pesantren ini. Ini didirikan dari tahun 2016, berarti kurang lebih memang sudah 10 tahun ya Bu. Sudah 10 tahun didirikan dan alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun, sudah banyak angkatan juga yang diluluskan khususnya dari SMP Rodotul Ulum. Boleh bercerita mungkin lulusan-lulusan kita yang dari SMP Rodotul Ulum ini sudah diterima di mana saja? Dari Hampir, SMP ya? SMA mana? Oh, kalau di SMA itu ada yang di sekolah internasional juga ada namanya Yasir. Itu masuk sekolah internasional. Alhamdulillah dia lewatnya jalur tes. Jalur tes. Ya, yang ditesnya itu matematika dan bahasa Inggris gitu. Ya. Terus juga ada di sekolah-sekolah favorit SMK Negeri 1 Cimahi. Ada juga jurusan elektro ya Bu ya, elektro. Banyak yang masuk SMK Negeri 1 Cimahi. Pembangunan ya? Iya, favorit kan ya di Cimahi. Favorit banget. Ya. Saya lihat sekolahnya juga kan, Masya Allah. Ya, dan kita juga banyak lewat jalur prestasi ya Bu ya. Kebanyakannya di sekolah negeri itu jalurnya jalur prestasi. Alhamdulillah. Terus sekarang tuh ada favorit ini ya, MAN 1 Bandung. Alhamdulillah yang sekarang juga kemarin udah tes tuh Pak. Alhamdulillah 2 orang lulus dari sini ke MAN 1 Bandung. Alhamdulillah. Jadi memang worth it lah ya. Ketika kita 3 tahun belajar di pesantren Rodotul Ulum khususnya di SMP ini bisa mengantarkan kita ke jenjang pendidikan yang lebih dan itu memang yang baik ya kualitasnya seperti itu. Ngobrol dulu ya Bu tentang ke SMP-annya dulu sebelum kita nanti curhat Bu Kulsum terkait PPG, P3K, dan tunjangan yang lainnya. Nah, tadi sekilas ngobrolin tentang prestasi. Saya juga tahu mungkin beberapa prestasi dari SMP Rodotul Ulum ini sudah banyak. Apalagi yang saya paling familiar itu kan juara di bidang PAI-nya ya. Boleh diceritakan mungkin. Apalagi kan Miss Wika di sini sebagai kesiswaan ya di SMP. Emang enggak? Mau saya? Oh ya, jadi pertamanya itu kita tuh belum pernah ikut pentas PAI ya, karena kita masih awam tuh lomba-lomba di sana tuh seperti apa. Dan dulu tuh dilarang. Iya, betul, gak bisa keluar. Belum bisa boleh aktif. Gitu. Belum, iya karena saking sayangnya gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu nih dulunya luar tuh seperti apa gitu. Nah akhirnya Bismillah waktu itu kalau nggak salah pertama itu angkatannya Celia, Noval, yang di Lembang Ali, itu bukan? Ya yang di Lembang. Tahun itu berapa ya? Pertama ya 2000 pas Covid ya 2022, 23 ya. Pokoknya itu pendobrak pertama ya, langsung alhamdulillah juara 1 MTQ dengan Ali Lutfi itu. Najam juga dulu ada. Iya, Nazam itu MHQ-nya juara 3 dan juga juara 1 solo vokal yaitu dengan nama Noval Adriansyah. Itu pendobrak pertama ya. Terus LCC-nya juga masuk ke 5 besarnya Pak Haji. Nah, dari situ kita semangat nih ikutan yuk tahun depan ikut lagi gitu ya. Dan alhamdulillah Bu Kulsum tahun kedua kita langsung dipercaya dapat juara umum. Masya Allah. Keren. Pidatonya, kemudian juga MTQ-nya. Langganan ya? Iya, pidato kaligrafinya. Itu alhamdulillah juara 1 ya, kebanyakannya juara 1, 2, 3 kita dapat, tapi kebanyakannya alhamdulillah Masya Allah juara 1-nya gitu. Kita borong sebanyak 8 piala. Itu pentas PAI tingkat kabupaten. Tingkat suprayon. Oh, rayon dulu. Ya, Lembang ya. Lembang, Cisarua, Parongpong. Kita di Parongpong ya. 41 sekolah. Masya Allah. Ya. Dan kita mendapatkan menjadi juara umum ya. Juara umum sebanyak 4 kali. Masya Allah. Berturut-turut, Masya Allah ya, alhamdulillah. Hebat. Nah di situ banyak mulai mengenal Rodotul Ulum. Jadi tuh lucunya ya Pak Haji dan Bu Kulsum kalau misalnya kita datang gitu ya langsung, itu Rodotul Ulum gitu. Jadi kayak maungnya gitu. Udah disegani duluan ya. Gitu. Padahal dulu kita tahun pertama tuh nggak ada yang kenal. Ya, kalau misalnya ada yang kenalan nih, anak kan sama saya gitu ya, kenalan aja dari sekolah lain juga. Di mana Rodotul Ulum teh gitu. Padahal gak pernah denger. Iya, alhamdulillah. Nah, pas tahun kemarin nih Pak Haji, alhamdulillah kita dapat kesempatan di KBB itu juara ini apa ya? Juara masuk ke provinsi. Alhamdulillah. Berapa siswa tuh Bu?
Kalau yang tingkat ke provinsinya itu Habibie. Satu. Satu Oh, mewakili Habibie. Kabupaten Bandung Barat itu Wah, atas nama Muhammad bisa. Habibie. Masya Allah. Itu di cabang pidato ya. Oh, pidato ya. Iya, ceramah. Berarti sesuai lah dengan guru kita kan di sini, beliau seorang pendakwah ya. Alhamdulillah sekarang anaknya juga juara pidato. Betul. Sampai di provinsi, lombanya di mana itu? Di Tasik. Ya, Tasik kemarin ya? Jadi memang kalau pentas PA itu udah makanan sehari-hari lah ya. Iya. Makanan tahunan untuk anak-anak untuk selalu juara di sana. Masya Allah. Sini juga olimpiadanya alhamdulillah Mei Sandi juara terus. Juara. Ya, cuman karena sekarang udah kelas 9 jadi udah adiknya nih. Iya, gitu kan, regenerasi. Semangat regenerasi. lah untuk adik-adiknya regenerasi. Dan adanya juara itu berarti melalui proses pembelajaran, proses namanya pelatihan yang sangat baik berarti ya. Dari guru-gurunya untuk bagaimana membimbing mereka, mengarahkan potensi-potensi setiap anak yang didapatkan itu kan, yang dipunyai itu berada dalam jalurnya, dan kita tes di lomba sebagai ajang bagaimana sih pembimbingan kita terhadap anak-anak itu berhasil atau tidak, mungkin seperti itu ya. Jadi apa saja sih sebetulnya yang menjadi rahasia? Ini rahasia atau wargi-wargi. Jadi untuk guru-guru yang lain, Dirahasiakeun we pokoknya namanya. untuk guru-guru yang lain silahkan take note. Rahasia apa yang menjadikan sampai di Subrayon 4 ini, Subrayon 4 ya? Subrayon 1. Subrayon 1 ini bisa 4 kali berturut-turut menjadi juara umum di pentas PA. Kalau yang pertama sih lebih ke semangat siswanya sih Pak ya. Jadi mereka itu yang saya bangga banget dengan anak-anak kami gitu ya. Yang kita itu kan pesantren ya, yang mereka itu kesehariannya di sini aja gitu ya. Iya, Mereka iya. tidak mengenal dunia luar, jauh dengan yang namanya sosial media gitu Betul, ya. betul. Karena memang di sini juga terbatas untuk komunikasi ya keluar. Tapi mereka tuh benar-benar potensial gitu. Jadi benar-benar mampu bersaing dengan dunia luar. Secara bawaannya memang sudah Memang berpotensi betul, ya. potensial Jadi dari ketika anaknya. kita mengarahkan pun tidak usah susah-susah Iya, gitu ya. Jadi effortless untuk kita mengarahkan mereka karena memang basic mereka saja sudah di situ gitu. Dan baik di hal itu. Iya, Iya. mudah diarahkan Mudah anak-anak di sini diarahkan tuh ya. Dan ya. memang semangat juang anak-anaknya juga baik mungkin ya. Terus seperti kalau dulu saya waktu ikut lomba kan waktu SMP kan ada tesnya dulu tuh Bu, kita di audisi. Nah, Misalkan betul. lomba MTQ, akhirnya kan pembinanya ngaudisi, kita ambil satu. Apakah di sini seperti itu? Iya. Iya, sama. Sama. ya. Jadi kan kita mempercayai guru PAI, guru seni budaya, bahasa Indonesia dan guru-guru bahasa guru yang lain. Berkolaborasi Iya. semua. Jadi ini saya nih mengajukan nama nanti kita ini dari tim pentas PAI-nya gitu, maksudnya Yang yang inti, terbiasa ya, yang terbiasa melatih anak-anak tuh kita menyeleksi nih Pak. Mana nih yang kira-kira sudah benar-benar matang gitu ya, tapi kita membuka kesempatan buat yang Mau lainnya juga belajar. yang mau belajar. Bagus, Makanya ada bagus. seleksi seperti itu. Nanti sudah seleksi baru nih kita benar-benar dorong. Dan satu lagi Pak, nih yang yang tahu harus semuanya tahu ya. Kita tuh kan udah alhamdulillah juara provinsi keempat ya, juara keempat, bayangin provinsi se-Jawa Barat. Juara Itu harapan satunya itu Habibie itu di ceramah ya Pak. Saya termasuk dan guru-guru yang lain itu kita melatih Habibie, tapi itu teksnya Habibie sendiri yang bikin. Original. Masya Allah. Masya Allah, ya. Kami tuh nggak mau ngebikin Instan. teksnya, Ya, ya, tidak kita mau nggak mau. instan gitu. Biarkan anak berjuang Berproses. sendiri, nanti kita yang bumbu-bumbuinya. Memang harus seperti itu. Iya, jadi Betul. juga dia paham dengan teksnya, nggak hanya Hafalan, menyampaikan ya. aja, ya, Hafalan. nggak hanya hafalan, tapi dia juga paham apa yang ingin ia sampaikan ke teman-temannya. Berarti luar Seperti biasa itu. ya. Masya Allah. Saya kan pernah mendengar ya tuh ceramahnya Habibie, dakwahnya Habibie dengan bobot isi materi di dalam ceramahnya dengan jokes-jokesnya. Disebutnya si cepotnya, apa sih? Kalau saya manggilnya Bibi. Oh, si Ibing. Iya, Iya, saya Ibing. lupa. Jadi anak-anak di sini dia benci si Ibing ya, sama guru-guru juga.
memang jokes-jokesnya itu ya lucu gitu. Iya. Jadi seolah-olah tidak yang well prepared dihafalkan, jadi mengalir Iya. gitu ya. Signaturenya Kalau Habibie tuh hitam-hitam kereta api. Cakep. Walaupun hitam Banyak banyak yang yang menanti. Kita sampai hafal loh ya. Sampai apa guru-gurunya ya dari jokesnya. Dan Masya Allah. lucunya itu ya, motivasi dia Mhm. untuk bisa ke tingkat provinsi itu adalah apa, Miss? Tidur. Pengen tidur di Oh hotel. iya. Bener. Tapi bener loh, saya juga dulu gitu loh. Maksudnya ketika saya kan dulu juga juara MTQ ya Bu Cimahi, jadi curhat saya dulu nih wargi-wargi. Dan yang paling membuat saya excited itu adalah ketika tidur di hotelnya. Alhamdulillah saya dapat seminggu loh tidur di hotel dulu. Dari mulai acara pembukaan dan lain sebagainya, Masya Allah lah. Jadi gak aneh kalau misalkan wajar. Kalau anak itu anak tadi yang juara itu pengen tidur di hotel. Bener, motivasi. Begitu datang ya Pak Haji, langsung nge-WA saya. Miss, lagi berenang. Masya Allah. Kayak ngojai di hotel aja. Biasanya di Nupulah jadinya di Kobong. Iya di kolam hotel kan. Di kolam hotel. Asal lega bener. Betul. Tiris, cina tidur di Jadi hotel. prestasi juga di SMP Rodotul sudah banyak. Saya beberapa melihat kemarin juga ada prestasi di bidang pramuka. Betul ya. Pramuka juga. Pramuka Juara beberapa. umum juga loh Pak Juara Haji. umum? Iya. Masya kita. Allah. Ya, sih. Keren Mas. Pembimbingnya itu ini pembinanya Karamdan. Oh, Karamdan. Ya, the best Karamdan. Ya. Jadi memang berarti ekstrakurikuler dan pembelajaran inti di SMP Rodotul Ulim ini sudah sangat bagus ya Bu ya. Sudah sangat baik dan terus ditingkatkan. Nah, tolak ukurnya dari apa? Dari bagaimana anak-anak bisa mendapatkan juara-juara. Bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Hebat, berarti saya mengapresiasi guru-gurunya juga. Masya Allah. Hebat guru-guru SMP Rodotul. Apalagi kepala sekolah yang baru ya. Masya Allah. Jadi beliau itu langsung take an action dalam sesuatu apapun. Friendly Bapak kepala sekolah yang sekarang tuh. Betul. Jadi saya kadang lihat beliau tuh sasapu. Iya gitu betul. ya. Di sini ini penjaga sekolah baru atau siapa kata saya. Kadang saya juga kalau baru datang suka malu karena bapak kepala udah duluan Masya datang. Allah. Di sini pagi-pagi banget lagi nyapu. Jadi anak-anak juga tanpa perintah gerak Betul. sendiri. Malu ya. Iya, malu. Karena dicontohkan langsung. Betul memang harus seperti itu. Mencontohkan langsung dengan perilakunya ya. Baik, berarti SMP Rodotul Ulum ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan alhamdulillah sudah berprestasi baik tingkat provinsi dan kabupaten. Kantun kita nanti semangat untuk dapat bertampil di nasional. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ngobrolin sekolah, mau apa lagi nih yang mau diobrolin? Cukup atau kita lanjut ke masalah keguruan kita sekarang di Kalau di sekolah sekarang sih di RU lagi fokus banget ke teknologi nih. Digitalnya. Alhamdulillah kita tuh termasuk, jadi kan setiap siswa itu punya ID belajar nih Pak. Digital learning ya? Ya, digital learningnya kita itu paling tertinggi Wah, se-KBB. hebat. Berarti melek digital. Iya. Padahal kan santri mah nggak pegang HP, Bu. Betul, tapi guru TIK-nya nih mantap nih Bu Masya Fatimah Allah. ya. Jadi Bu Fatimah itu mengajarkan karena beliau juga kan lulusannya coding nih Pak, dari perkodingan. Jadi sampai terakhir proyekan terakhir itu bikin game sendiri, games Ada pembelajaran game. ya menggunakan teknologi menarik. pastinya. Jadi final Gitu. projectnya itu Ya, ya. bikin game. Bikin game, Iya. berarti memang belajar juga lebih menyenangkan ya. Kalau kita memang nanti digital learning itu diarahkan anak-anak belajar sambil bermain game. Iya betul. Ya, tapi dengan muatan isi game tersebut adalah pelajaran-pelajaran ya. Nggak seukur punten sebut merek main Mobile Legend kan ya nonsense gitu. Iya. Dia nggak ada itunya. Oh, digital learning terbaik Tertinggi, tertinggi teraktif di di KBB Pak. Masya Allah. Paling tinggi itu di kedinasan, alhamdulillah ID belajar paling aktif itu Yang di SMP. di SMP itu ya SMP Rodotul Ulum. Berarti memang guru-gurunya aktif juga ya. Ya, karena tidak hanya TIK saja, jadi mapel-mapel lain juga sama menggunakan fasilitas Chromebook. Oke. Jadi seringnya kita pakai Canva. Jadi anak-anak tuh biar Terbiasa. terbiasa menggunakan Bagus, Canva. bagus. Jadi tugas itu
terkadang kita anak-anak membuatnya pakainya media. Ya, dan kirimnya juga melalui email, Pak. Sama. Oh iya Ya. betul. Baguslah. Harus seperti itu. Ya, mempermudah. Meskipun memang di jadi pesantren itu bukan sebuah tolak ukur halangan kita tidak bisa berkreasi ya Bu. Contoh sekarang kita sedang melakukan video shoot ini juga sama anak-anak SMK kan. Ya. Bagaimana mereka mengoperasikan kamera, nantinya mengedit, dan tentunya tadi di SMP juga anak-anak sudah dikenalkan sejak dini coding dan bagaimana how to operate the computer sebagai perangkat pembelajaran. Jadi anak-anak tuh ini tuh jarinya udah gak kaku ketemu keyboard ya. Seperti itu. Karena dulu karena saya gen milenial sama milenial khusus ya. Ketika saya SMP datang ke lab komputer tuh kayak asing banget Bu. Karena memang dulu saya di rumah gak punya komputer juga. Dulu tuh kan jarangnya komputer tuh. Jadi gak pede gitu. Iya, ngaderek. Iya, kumaha ngahurungkeun anak. Dari mulai ngahurungkeun ge kita Ngecat lu mana. Kita sieun salah gitu ta. sieun rusak. Sieun rusak gitu. Jangan nggak sok ganti-gantian teh gini Mas. Nya nu di belakang teh nungguan. Iya, Baturana. Jadi alhamdulillah di sini mah berarti komputer juga banyak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat anak-anak suka bawa Chromebook. Iya. Wah, mau ngambil Chromebook kemana? Ke kantor. Ternyata mereka itu belajar. Belajar. Alhamdulillah. Aktif banget sih Pak. Nggak hanya TIK betul tadi kata Bu Kusum, tapi guru mapel lain juga. Saya juga suka bikin PowerPoint, poster menggunakan Canva. Jadi provide wifi di sekolah. Iya, betul. Bisa diakses oleh semua. Of course. Alhamdulillah lah. Berarti nanti juga kan katanya ada wacana Dinas Pendidikan itu akan mengeluarkan wifi yang gratis. Oh Itu iya. yang 500 MB. Oh, Dan iya. itu berarti Dinas segera ACC Tolong wifi ini tersebut. Mah ya. Soalnya aktif Karena- banget nih anak-anaknya. Iya, Karena kadang kita- suka rebutan jaringan ya. Tapi bukan ini loh ya, bukan main games, bukan sosial media. Ya mungkin ada aja ya yang Nyumput-nyumputnya. nyumput gitu ya. Hayo siapa ya. Tapi kebanyakannya mereka memang belajar mempergunakan hal itu dengan baik. Alhamdulillah. Bagus. Apalagi tentang SMP Rodotulu yang mungkin that is unique or story atau beberapa the strengths of this school, kelebihan dari sekolah ini yang bisa diceritakan? Di sini tuh guru-gurunya. Guru-gurunya, apa yang menjadikan pembeda dengan guru-guru lain? Kita apa Bu? Friendly. Karena kan kebanyakan kita tuh dari gen milenial sama Milenial, ya. Gen Z. Gen Z malah. Aku Gen Z banget nih. Oh, kita zilenial deh Iya. ya. Karena kita sebutannya zilenial ya. Iya. Aku Gen Z awal. Jadi kalau di sini kan apalagi pesantren nih, anak-anakku kan kehilangan lah ya, maksudnya bukan kehilangan secara utuh ya, Iya. tapi proses mereka di remaja ini nih Pak, dari transisi dari SD ke SMP itu kan remaja, Dari Masya anak-anak Allah. ke remaja ya. Dari anak-anak ke Awal. remaja itu kan kehilangan mungkin ada sosok ayahnya, sosok ibunya, kakaknya. Jadi di sini tuh kita benar-benar kayak teman bagi mereka, sahabat bagi mereka. Tempat gitu. curhat. Tempat curhat. Ya. Bahkan ya alhamdulillah sampai sekarang pun alumni-alumni yang di luar gitu Pak ya. Banyak kayak Miss kangen, Ibu Iya. kangen. Kalau kesini pun kayak alhamdulillah lah mereka luar biasa Masya gitu Allah. silaturahminya. Dari hubungan emosional yang baik antara guru dan murid itu menjadikan output pembelajaran yang lebih baik. Karena anak tidak, yang sepele lah, anak pertama ketika mereka mendapatkan kesulitan tidak takut untuk menanyakan. Karena secara emosional kita sudah dekat ya dengan guru tersebut. Yang kedua, ketika anak mempunyai masalah, baik itu kalau di sini dikobong ya, bukan di rumah. Dikobong ataupun dengan teman sehari-hari, ketika ada masalah itu kan dengan curhat kadang menjadi suatu solusi ya Bu Iya. ya. Mendapatkan solusi, curhat kepada gurunya karena emosionalnya sudah dekat dan mungkin mendapatkan problem solving yang baik dari guru-guru ya. Setidaknya kami menjadi pendengar yang baik buat anak-anak. Memang peran guru harus seperti itu. Jangan terlalu otoriter apalagi hanya untuk menyuruh-nyuruh anak ya. Tetapi kita ada sekarang memang apalagi kita kurikulum merdeka. Betul. Guru adalah sebagai teman belajar. Ya, sebagai pendamping malah untuk belajar anak-anak. Seperti itu. Jadi Kenyamanan sih ya. Iya. Nomor satu itu kenyamanan nomor satu dan SMP ini bisa mengaplikasikan kenyamanan tersebut di lingkungan sekolah. Alhamdulillah. Ada lagi? Cukup?
terlalu banyak nanti durasinya. Oh iya ya, nanti sekolah-sekolah lain. Nanti biar penasaran, temuin IG kita SMP.Rodotul Ulu. Sekalian dan kita sekarang masih PMB ya, pendampingan murid baru. Silakan memang kalau yang tertarik, ibu bapak yang punya anak-anaknya ingin matang secara spiritualitas dan ukhrawi dan duniawinya, akademik dan spiritualitasnya, mangga daftarkan ke SMP Rodotul Ulu. Insya Allah silakan, pendaftaran bisa diakses di bawah sini nih, nanti ada di link deskripsi ya, mangga. Nah, selanjutnya berbicara tentang pengabdian ya. Pengabdian menjadi seorang guru, apalagi isu yang beredar di pemerintah setiap tahun itu adalah bagaimana kesejahteraan guru honorer itu menjadi isu yang paling seksi untuk kita bahas. Nah, betah selama 10 tahun untuk Bu Kulsum di sini dan 7 tahun untuk Miss Wika mengabdikan dirinya di Rodotul Ulu. Apa yang membuat Bu Kulsum dan Miss Wika itu falling in love to this institution, to this school? Saya dulu Senior benar, senior. Ampun senior gitu. Ampun ketua. Jadi memang di sini saya itu udah 10 tahun ya, dari sebelum wisuda ya kalau tidak salah. Dulu juga kan Pak Haji datang ikut ya. wisuda saya. Jadi waktu itu saya itu awalnya cerita dulu soal awal saya kesini gitu. Iya. Lagi masa-masa ini ya, nganggur-nganggur ya, sambil nunggu wisuda gitu. Terus ngapain ya nganggur ini gitu. Akhirnya ada teman saya yang satu fakultas ngajar di sini juga ya sekarang ya. Alhamdulillah. Gitu nawarin, ke mau nggak ngajar? Ngajar tetap dari dulu ya, ngajar di mana? Itu di sana di Cimahi dulu di sini tuh kerasanya kayak Cimahi gitu ya, masih KBB. Daripada diem di rumah, yuk kita nyoba explore buat ngajar, karena kan ya kita juga nggak ada bekal ilmu buat kesana gitu ya. Cuman saya dulu pas di universitas dulu di kampus itu saya aktif di Taman Ilmu. Jadi Taman Ilmu itu salah satu bagian dari program kerjanya BEM Kema Unpad, di mana kita itu mengajar di desa-desa kayak sekolah rakyat begitu. Jadi di sela-sela pulang kuliah lah ya, ada di hari-hari tertentu kita punya jadwal untuk misalkan hari Selasa saya dengan hari apa. Gitu. Jadi sudah ada experience lah ngajar. Cuman belum begitu mendalam sampai RPP, silabus, belum kesana. Gak paham saya sama sekali. Ada sih ilmu terapannya dulu itu ya. Cuman ini kok apa ya, bener-bener ya blank aja. Tapi ya saya coba gitu. Ya udah deh, ayo gitu. Biar ya pengalaman aja sih bagaimana sih di dunia ngajar yang asli. Karena kalau dulu kan kayak di Taman Ilmu itu ya saya ya kayak ngasuh anak-anak aja gitu. Karena kan memang anak-anak kecil ya. Dan banyak anak-anak yang memang inklusi di sana. Jadi ngasuh anak-anak yang inklusi gitu. Nah, akhirnya ke sini, pas awal ke sini sekolahnya mana? Saya datang lagi. Betul. Saya mana gedung sekolahnya? Sekolah gaib atau apa? Dan ternyata dulu itu gedung sekolahnya kan masih di depan ya. Pindah ke sini. Betul. Ini belum ada. Masih kebun kayaknya gitu ya. Balong, kebun juga kebun. Segala ada. Nah, masih di depan dengan bangunan yang seaya-ayana gitu kan ya. Itu di 2016 bulan Mei kalau nggak salah saya kesini kalau tidak salah ingat. Di bulan Mei pas lihat gedungnya, ini sekolahnya yang ini gitu. Dan waktu itu saya ngajar di angkatan pertama. Di angkatan pertama untuk sekolah ngarintis ya. Iya benar, SMK dan SMP gitu. Di angkatan pertama. Tapi di situ mungkin karena bocor mal ya. Lanjut. Saya tuh selalu ingat pesan dari mama ya. Kalau mengajar, jangan jadikan mengajar itu sebagai profesi, tapi sebagai rekreasi. Karena kamu itu pasti akan mendapatkan hal baru setiap hari gitu. Ketika kita mengajar, betul ya. Selain kita mengajar, kita juga kan belajar. Betul. Ketika saya kesini,
kan orang tuh pasti ketika awal experience juga pengennya sekolah yang bagus gitu. Tapi kalau saya karena mungkin di taman ilmu itu anak-anak yang ya punten kurang mampu gitu ya, yang putus sekolah dan lain sebagainya, saya udah terbiasa dengan lingkungan seperti itu gitu. Jadi pas pertama kesini ya udah jatuh cinta aja nih sama anak-anak. Tantangan nih buat saya mengajar di sebuah pesantren. Iya. Bagaimana? Itu juga kali pertama ya masuk dunia pesantren. Betul, kali pertama saya masuk dunia pesantren. Bagaimana nih saya bisa mengajar siswa yang berlatar santri. Bagaimana beradaptasi juga ya. Di mana latar belakang saya bukan di pesantren. Bukan santriah Bukan dulu. santriah dulu. Nah, dari situ saya mulai mencoba membiasakan diri gitu ya, mengajar anak-anak dengan waktu jauh sekali ya rumah saya dari rumah ke sini itu jaraknya hampir 27 km. Masya Allah, memang fun fact ya teman-teman. Bu Kulsum ini salah satu guru yang dari dulu bertahan, padahal rumahnya itu jauh. Hampir pakai motor 45 menit ya Bu? Iya, 40 sampai 1 jam ya. Kalau macet ya, Masya Allah keren itu. Treknya macet. Jadi apa sih yang bikin saya bertahan gitu dengan kondisi yang dulu seperti sekolahnya juga masih merintis gitu ya. Tapi ya itu pertama saya selalu ingat pesan mama, jangan dijadikan beban gitu mengajar itu. Karena itu adalah rekreasi terbaik untuk menjaga kewarasan mental saya pada saat itu gitu ya. Jadi karena memang pada saat itu ada ya masalah remaja ya saya alami galau gitu ya. Remaja vintage ya kalau sekarang. Jadi saya ternyata bisa menjadi obat, alhamdulillah. Bisa menjadi obat bagi saya di sini. Kenapa saya bisa bertahan? Karena itu adalah salah satu obat yang menyembuhkan luka lah ya kalau dibilang luka gitu. Luka saya itu adalah mereka, anak-anak siswa didikan saya, santri-santri di sini. Kalau kusum keterlaluan. Ya. Benar. Karena apalagi yang SMP kan ya masih kecil-kecil gitu ya dulu pas saya masuk ke sini, Masya Allah. Terus yang SMK juga, tapi mereka tuh benar-benar aware ya nerima kita yang memang dari luar. Betul. Karena kan sebelumnya kita belum pernah bertemu gitu ya. Tapi mereka sangat aware dan mungkin jadinya excited bertemu orang baru gitu si anak-anaknya. Nah, yang selalu bikin saya bangga menjadi seorang guru gitu ya. Justru bukan terhadap diri saya Pak, tapi terhadap ketika saya melihat anak-anak yang pernah saya didik menjadi apa? Setuju, betul. Menjadi seseorang. Sukses dengan dunia mereka masing-masing ya. Sukses dengan kita nggak minta apa-apa. Bener, terus ganjang ya udah rekening bapak tuh. Ya, pun ayamanya. Tegaduh rekening ngage keris we. Nah, itu jadi ada kebanggaan tersendiri betul. Dengan profesi saya gitu sebagai guru itu yaitu melihat keberhasilan. Dulu ini anak yang saya didik ya. Sekarang udah ada yang jadi guru kan kayak betul. kita ya. Terus ada yang jadi TNI Pak Jim. Alhamdulillah ada. Ini dulu anak ini yang pernah nangis di kelas nih gitu kan. Padahal baheula bager Masya Allah ini jadi TNI. Gitu. Ini anak ini yang suka saya kejar-kejar untuk masuk kelas nih. Tapi alhamdulillah dia udah bisa jadi TNI sekarang. Kuliah, banyak yang kuliah juga kan. Bahkan kan ada yang jadi content creator. Oh iya benar ada. Saya juga satu. Yang sudah di endorse ya. Followernya juga lumayan loh. Followersnya sudah banyak. Makanya itu saya bangga sekali dengan anak-anak bahagia saya. Kita lihat bahagia. Itu yang pertama. Kenapa saya bertahan 10 tahun di sini? Yang kedua itu adalah lingkungan dan partner kerja. Partner kerja. Iya. Di sini nyamanan itu, ya. Iya betul. Hubungan emosionalnya bagus antar guru itu. Jadi kita itu udah kayak keluarga, bener-bener keluarga. Jadi yang nggak ngajar pulang gitu, tapi kita tuh lebih sering ngabisin waktu di sini lah. Apalagi dulu ya pas sebelum menikah ya, sekarang udah berkeluarga. Iya benar. Maksudnya waktunya lebih terbatas untuk kita di luar gitu ya. Kalau dulu tuh sampai sebelum pulang itu pasti menyempatkan diri untuk
quality time bareng guru-guru yang ada di Betul, sini. bener. Sampai kita ngobrol diskusi masalah sekolah itu di tempat kopi ya. Iya, betul. Sampai kita main ke rumah masing-masing guru, Iya, datengin orang tuanya dikunjungin, satu-satu. Ya. sampai jauh-jauh juga ke Batu Jajar Iya. dateng gitu ke sana. Iya. Dan itu momen gitu kayak Betul. mungkin dulu ya saya berpikir mungkin 5 tahun dari sekarang udah nggak ada nih momen seperti ini, sudah bukan nggak ada tapi ya sulit lah ya karena keterbatasan saya sebagai ibu rumah tangga juga. Betul. Tapi itu yang membuat saya apa ya? Jadi saya yang nostalgia terharu betul. Iya, selalu bertahan di sini gitu. Selain saya juga memang udah sangat sayang sekali gitu dengan anak-anak yang ada di sini dengan berbagai macam karakter mereka, Dramanya gitu ya, dramanya, keunikan mereka gitu. Dan partner yang memang apa ya, membuat saya itu belajar dan tumbuh di sini. Karena memang 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Membudak Untuk- kelas saberapa? Bener. 10 kelas 3. Kelas 3 SMP. Bukan waktu yang sebentar ya, kalau nyicil KPR udah lunas gitu. Oh bener. Ayeuna nggak bisa dong. iPhone juga udah, HP juga udah iPhone. Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, izin. Mana tuh iPhone? Ya, benar betul. Memang saya dulu ketika bertemu dengan Bu Kulsum dan beberapa guru yang memang ikut merintis di sekolah ini tuh memang secara emosional tuh Masya Allah ya Bu Kulsum. Ya, kita sangat dekat. Pribadi jujur saya juga kalau ngomongin ini tuh suka yang cerik gitu Bu Kulsumnya. Maksudnya ya tidak nyangka kita dalam perjuangan masa itu dengan umur kita yang masih muda. Iya, betul. Dulu kita merintis terseok-seok dengan situasi dan lingkungan yang belum megah seperti ini. Iya, belum seperti sekarang. Ya, Jadi kita ternyata jalan jauh sampai sekarang. iya, benar-benar merintis dari yang datengin warga satu-satu untuk mendapatkan izin membangun. Iya, Makanya benar-benar. kenapa saya tuh jadi guru tuh nggak cuma sekedar ngajar, karena tahu gitu proses untuk mendirikan sebuah sekolah itu seperti apa. Kayak kita, Kutriwuh iya bener. Karena SDM kita dulu juga terbatas ya, hanya beberapa yang ada di sini gitu. Belum sebanyak sekarang guru udah 22 SMP 23, belum di SMK ya. Udah 40-an kali ya guru 40-an. kita ya banyak. Dulu mah 3 siki, 5 Dulu mah siki. tigaan, empatan berenannya sama Iya. Pak Haji teh. Makanya kayak bener-bener ngedatengin rumah warga. Terus kita bolak-balik ke dinas untuk bisa memperjuangkan izin operasional sekolah. Iya. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan itu sekolah kita bisa seperti ini, juga berkat guru-guru yang hebat juga gitu. Regenerasi setelah saya itu kan banyak tuh guru-guru berdatangan tuh, RU tuh semakin semakin banyak belajar. Progresnya Progresnya juga ya. semakin bagus, semakin baik. Sampai sekarang udah pentas PAI aja udah sekeren itu gitu ya. Betul. Mungkin dulu kalau saya gitu di zaman dulu boro-boro mau ngelatih anak buat pentas PAI keluar ya mungkin udah nyerah duluan kalau saya gitu. Tapi alhamdulillah punya partner yang memang hebat-hebat di sini. Suportif. Betul. Tidak tidak saling menjatuhkan lah ya. Betul. Karena biasa kalau di ibu-ibu tuh kan kadang julita itu ada aja yang ketua julid ya. Karena ya saya ketuanya tidak ada yang berani julid ke saya. Ketua geng ya. Oh betul. Emang jadi memang 10 tahun Bu Kulsum di sini Insya Allah. Datangnya suatu barokah kepada kita itu adalah salah satu indikatornya itu adalah dengan kita bagaimana istiqomah dalam melakukan suatu hal. Betul. Istiqomah dalam melakukan suatu hal. Istiqomah itu apa? Kontinuitas kita dalam melakukan kebaikan ya, Iya, bukan betul. keburukannya yang kontinu. Dan alhamdulillah mengajar itu adalah sebuah dasar dari bagaimana agama dan negara itu tegak lurus, berbanding lurus, maksudnya maju atau tidaknya itu awalnya dari pendidikan. Seperti itu. Setuju. Cukup Bu Kulsum? Iya, mangga Deswika. Takut nangis kalau 7 terus. years you teach here as an English teacher. So what did you find here? Berkah. Berkah, Masya Allah. Insya Allah. Jadi gini Pak Haji,
Saya tuh cita-cita jadi chef. Oh jadi chef. Yes, jadi chef. Tapi gak ke kuliahan karena mahal. Dan Oh gitu mahal ya? Mahal banget itu Pak Haji. Jadi almarhum papa saya itu pernah bilang ke kakak saya yang nomor 1, saya kan 4 bersaudara Pak Haji. Bilang, adik kamu ini harus jadi guru. Masya Insya Allah. Wasiatnya secara wasiat. tidak langsung Karena ya. meme saya dan kakek saya itu kepala sekolah. Masya Allah. Jadi ada turunannya. Ayat Dari turunannya. anaknya tuh cuma tante saya yang terakhir nih yang jadi guru. Oke, Karena oke. papa saya anak Interesting. pertama, pokoknya anak papa saya itu harus ada yang jadi guru. Salah Pokoknya satu. saya nggak mau Pak Haji. Tahulah kita ya. Iya. YTTA. YTTA gitu. Heeh. Tapi waktu pas akhirnya saya memutuskan daripada tidak kuliah, Iya. akhirnya saya masuk keguruan, saya pilih bahasa Inggris walaupun dulu saya kurang suka bahasa Inggris. Oh malah gak suka Nggak ya suka, at the tapi first. iya, setelah berjalan malah saya cinta banget. I love English so much. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan waktu itu Pak Haji, saya lagi sholat. Ini lagi ceritanya dulu masih remaja ya. Iya. Saya tuh lagi masa-masanya hijrah dulu. Masa-masanya hijrah zaman kuliah. Dulu tuh kan tidak berhijab dan yang lain-lain. Sempat tidak berhijab. Tidak berhijab, Masya buka tutup Allah. saat kuliah gitu. Iya. Pas saya lulus, terus saya dipermudah lah saat itu kuliah, terus alhamdulillah dapat Hebat. beasiswa juga, dipermudah sama Allah gitu. Terus saya cuma bilang pas sujud saya berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang-orang baik dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang rajin sholat. Masya Allah. Insya Allah di situ, Merindingnya. Insya Allah Pak Haji baru sidang 1 minggu langsung kerja. Dulu mau nge-infal Bu Aing. Oh Ya, iya. awalnya menginfal. Tapi Pak Kepala bilang gini, Bu Ika nggak usah jadi guru infal, udah guru Lanjut tetap aja ya, di lanjut. sini. Masya Allah. Iya, jadi saya honor. Terus saya ngeblank Pak. Waduh, ini pertama kali nih saya megang sekolah gitu ya. Iya. Dulu sempat sih di SMK, salah satu SMK. Cuman nggak lama dari situ. Akhirnya alhamdulillah dibimbing sama Bu Kulsum, Bu Diani, Bu Mega, Ibu dulu tuh ketua teman kita saya ya. bertiga dulu ini, Bu Iya. Kulsum, Bu Mega, Bu Diani, senior saya ya itu. Akhirnya saya dapat bimbingan, alhamdulillah Pak Haji sejuk banget di sini tuh. Alhamdulillah. Saya ya dulu yang sholatnya belang bentong, ingeting teu pokoknya. Sakahayang. Sama sayang, tapi benar niat lillahi ta'ala itu membukakan jalan dan Insya Allah. alhamdulillah saya tidak melihat jumlahnya tapi saya melihat berkahnya. Betul. Dan di sini tuh alhamdulillah walaupun kita ya tidak usah berbicara nominal ya Pak ya, Betul. tapi benar alhamdulillah Masya Allah berkah. Itu yang dirasakan. Terus saya juga ngerasa hati saya lebih tenang. Tadi ya sama Bu Kulsum juga kan ini adalah mental health yang harus saya Ya, jaga. saya sempat beberapa kali Pak Haji mau pindah sekolah. Tapi aduh bakalan sama nggak ya situasinya, kondisinya. Betul. Terus saya bakalan ninggalin sholat gak ya? Gitu. Saya sempat juga dapat keterima di salah satu perusahaan. Masya Allah. Perusahaan besar Pak Haji. Baru masuk 4 juta Pak Haji. Baru masuk 4 juta sampai 5 juta. Tapi saya nggak ambil. Cancel itu ya. Cancel karena waktu itu berdekatan dengan saya baru masuk di Raudatul Ulum. Masya Allah. Dan juga itu Bu Kulsum tahu ya ceritanya yang aku harus buka hijab Pak. Ya Allah. Iya. Buka hijab. Bayangin di sini 1 digit aja kan waktu pas awal dulu tuh gak nyampe ya Pak Haji ya. Bener-bener. Ya tau lah guru Iya, gitu ya iya. gimana. Awal Dengan ngajar saya, lagi iya, ya. dapat pertama masuk Perusahaan itu 4 sampai 5 juta. Bu, malah beda Jauh MR Bu. Iya Pak, jauh Beda banget. MR. Jadi saya bingung, saya istiqoroh dan alhamdulillah 7 tahun berada di sini tuh karena anak-anak juga. Masya Allah. Betul. Berkahnya sampai ketemu jodoh lagi ya. Iya, sampai nah, ketemu betul. jodoh. Ketemu Dulu tuh sampai belum punya jodoh, sampai udah punya jodoh. Iya berkat itu. Dan saya terinspirasi dari Umi Siti Maryam. Masya Allah. Masya Allah. Inspirasi apa yang Anda dapatkan dari beliau? Karena mereka, kalau saya sangat banyak sekali lah inspirasi dari seorang Umi dengan kekuatan emosi beliau, kematangan spiritualitas beliau, Masya Allah. Tenangnya. Iya, betul. Saya itu umur 22 tahun
jadi kesiswaan, wakil kepala sekolah Oh, bidang bidang kesiswaan. Umur 22 tahun saya nggak punya. Semudah itu ya. Iya, nggak punya basic apapun. Nah, Saya bingung. Saya harus ngadepin ketua yayasan bagaimana, ngadepin kepala sekolah seorang gimana. akang ya. Iya, menghadapi anak yang backgroundnya luar biasa. Ada yang dari divorce. Ya, betul. Ya Banyak kan? loh Banyak di banget sini. orang tuanya yang bahkan maaf ya punten gitu ya, nggak tahu orang tuanya siapa. Siapa? Innalillahi, betul. Iya. Jadi saya tuh ngerasa kok bisa ya Umi sesayang itu sama anak-anak Ya, gitu. betul. Dan ya alhamdulillah dulu saya dari zaman saya umur saya ya belum mengerti tentang rumah tangga sampai sekarang saya belajar di sini juga rumah tangga dari sini Pak. Betul. Iya. Ya betul. Dan yang paling Masya Allah ya, saya 2 tahun menikah belum dikaruniai anak, Ya belum diberikan amanah keturunan anak Semangat. dari biologi saya, rahim saya sendiri. Tapi Insya Allah bagi saya anak-anak di sini adalah anak-anak saya. Masya Allah, Ya, mungkin itu keren. amanah yang Allah berikan itu coba deh didik dulu nih Anak-anak yang anak-anak di di sini. sini. Gitu. Jadi saya yang melo Bu. Itu yang nguatin saya Bu, Pak. Iya ya, Ibu dan Bapak ya. Saya itu Itu gampang yang- tersentuh orangnya. Iya. Jadi Insya Allah. Itu kalau yang nggak membuat malu mah saya- islek curi kucum. Iya. Tisu. Ayah Allah apa ya? Jumpa. Ya, iya betul. Iya. Tapi bener sih ya yang dialaminnya Suika. Jadi saya juga ini ya Tasyakur pengalaman, diri mah. ke belakang gitu. Hmm. Saya masih nggak tahu kenapa sih ya sebenarnya kayak kadang kalau ditanya kenapa sih? Gak ada alasan. Iya ya. Jauh-jauh orang Iya, aja. udah saya jauh ya bisa pulang malam gitu kan ke Apalagi sana. sekarang punya istri, Punya anak, suami, punya anak. Tapi saya tetap mau di sini, hatinya mungkin udah di sini gitu ya. Masya Allah. Karena beberapa tawaran pun memang saya tolak. Sempat saudara, ini udah maksudnya ya tinggal datang gitu, lagi butuh sekali di salah satu universitas di Kiara Condong. Masya Allah. Itu untuk di bidang tata usahanya. Keteuannya Iya. ya. Di situ yang memang kalau kita ngomongin nominal gaji, ya iya gitu. Itu maksudnya Gak sebanding lah. sebanding dengan jadi guru gitu. Tapi betul, yang diambil tuh berkahnya. Karena gaji sebesar apapun kalau nggak barokah kayaknya Habis-habis habis-habis baik. aja gitu. Tapi mau sekecil apapun uang yang kita terima dengan ikhlas, Betul. Dengan syukur yang dengan baik. syukur yang banyak gitu ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah itu cukup. Karena yang terasa sama saya sekecil apapun gaji guru itu tuh berkah. Betul. Itu berkah. Apalagi kemarin saya dengar kan Bu Kosim udah punya rumah sendiri kan. Alhamdulillah. Masya Allah, Insya Allah. keren. Itu Masalah global anak milenial Indonesia adalah kesulitan mempunyai rumah. Kita harus betul. bersyukur Bu Cumaira sudah punya rumah sendiri. Hebat, alhamdulillah. Ya dengan keberkahan ibu sebagai seorang guru dan keistiqomahan lah salah satunya. salah satunya. Keistiqomahan Bu Kusum menjadi seorang guru. Akhirnya Allah memudahkan segala jalan yang Bu Kusum harapkan ya menjadi kenyataan. Itu juga mungkin bagian dari doa anak-anak kita ya yang selalu mendoakan guru-gurunya gitu. Ya. Ada satu fun fact Pak Haji. Gimana? Dulu tuh saya ingat saya nggak punya motor. Oh belum punya. Belum Jalan punya kaki. motor. Saya ingat banget Pak Haji demi keberlangsungan ujiannya anak-anak. Aduh jadi pengen nangis. Iya ya, Demi saya juga. keberlangsungan ujiannya anak-anak Pak Haji, saya pulang jam 11 malam. Langsung cari. Jam 11 malam nggak ada yang Kan? ngejemput, nggak ada yang ngejemput. Terus Gojek juga susah, Karena bukan ada susah, malam. karena saya nggak punya kuota. Gak punya untuk beli. kuota ya Buat beli. Jadi Allah. saya jalan hujan-hujanan dari stasiun Cimahi sampai rumah saya di Cibeber. Itu jalan, itu perjuangan yang luar biasa bagi saya Pak Haji. Dulu waktu ngajar di sini Ya. awal. Belajar di sini sampai akhirnya alhamdulillah dapat dukungan dari guru-guru semua di sini. Ayo Miss Wika, bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya sampai sekarang udah punya motor. Alhamdulillah. Iya, karena kalau perjuangan, insya Allah. Kalau kita pulang bareng pun paling nggak mau kalau diantar sampai rumahnya. Jadi bener-bener suka udah mepet. sampai sini aja, udah diantar aja gitu kan. Udah nggak apa-apa sampai sini aja. Karena dulu mungkin gak mau repotin temen-temennya ya. Jadi bilangnya gak apa-apa ada yang ngejemput. Sungkan gitu. juga ya, Iya, Mi, sungkan. sebenarnya. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa justru ya ini kalau Miss Wika nggak cerita, ya
luar biasa itu Miss Wika, insya Allah. Perjuangannya. Bener, malam-malam hujan-hujanan sampai aku pernah di satu malam itu juga mau dikejar anjing. Allahu Akbar. Ya. Bener pas sampai saya kaget ruas gitu banyak. Gus malah ngegenang cai becek teh geuninnya ya. Cai becek cai nanti genang ciga banjir gitu. Cai beceknya terabas itu. Allahu Akbar. Kalau dipikir gitu Pak Haji, kenapa bet bisa balik dari ka dieu? Iya, nah betul kayak. Gitu. Dan aku berpikir ya Allah bisa nggak ya punya motor dari itu Pak, keberkahan, bener, dan doa dari orang tua, dari anak-anak sampai akhirnya aku bener-bener Masya Allah, mungkin ya bagi orang lain punya motor biasa aja ya, tapi bagi seorang saya anak yatim dan guru Masya Allah. itu perjuangan yang luar biasa. Jadi anak-anak Dan bangga kita ya iya, bisa beli itu dengan jerih payah kita perjuangan kita sendiri. Dan dari hasil gaji guru, Masya Allah. Itu sakit itu nah. Iya, betul. Buat di sana yang takut mau jadi guru, kalian tuh nyesel. Kenapa? Karena jadi guru itu berkahnya dapet, bahagianya dapet, betul. Ya fee-nya juga dapet. Awet muda nih. Awet muda, bener. Betul. Jangan pernah takut untuk menjadi guru. Iya, Kalau betul. kata aku itu sih. Jangan pernah takut. Jalanin aja kalau kamu ikhlas, kalau kamu memang niatnya lillahi ta'ala dan baik, pasti rezeki itu ada aja. Kucing makanannya ikan di laut nah bisa dimakan jeung kucing. Betul tuh. Cak-cak tuh bisa terbang. Ya. Makan nyamuk. Iya, apalagi kita walaupun guru sering diremehkan dan sekarang mungkin ada persaingan sama TTA ya. Sama MBT itu ya persaingan kita juga ya sedikit panas tapi insya Allah lah berkah itu nomor satu. Betul. Alhamdulillah saya sangat bangga sekali mempunyai rekan-rekan yang punya pemahaman spiritualitas, pemahaman yang sangat baik dari Bu Kulsum dan Miss Wika, apalagi dalam memaknai kebijaksanaan, hikmah itu adalah kebijaksanaan, memaknai hikmah dari sebuah pengorbanan kita sebagai guru yang menurut saya guru itu adalah fondasi utama sebuah agama dan negara. Salah satu fondasi dasarnya itu adalah dari guru. Ketika guru itu baik, ketika guru itu sudah sejahtera, baik segalanya, nanti anak-anaknya pun akan otomatis mereka terjamin kebaikan. Baik secara emosionalnya, intelektualnya, akademisnya, dan lain sebagainya itu akan terjaga dengan baik. Tetapi menurut saya sebaliknya, jika memang penghargaan kepada guru itu sangat minim, sedikit, dan guru pemerintah ataupun yang berwenang dalam hal ini untuk kesejahteraan guru-guru belum bisa memaksimalkan kesejahteraan tersebut ya harus tadi kitanya yang ikhlas. Iya betul. Bayangkan gak sih? Harus banyak ikhlas. Bayangin gak sih Gen Z dan misalnya Gen Alpha nanti 10 tahun ke depan kalau mereka dengan kelihatan krisis guru honorer, mereka nggak mau jadi guru, terus siapa yang mau mendidik anak-anak? Iya betul. Gitu. Mending jadi konten kreator. Iya betul. Joget-joget, lebih banyak juga bentuk penghasilannya. Tapi balik lagi nih gitu. Kalau mau cari berkah ya jadi guru aja sih. Iya, itu hati sih ya. Balik lagi ke hati masing-masing. Gak semua itu bisa jadi guru. Betul. Saya setuju. Tidak semua orang Allah takdirkan menjadi guru dan kita terpanggil hatinya. Betul. Nah itu sih terpanggil hatinya. Lebih ke panggilan hati ya. Alhamdulillah dengan bahasa pesantren nama orang ini ngaji rasanya. Ngaji rasa bagaimana kita memanage hati. Hati kita untuk ya memaknai kehidupan ini menjadi selalu positif vibes setiap harinya dan khususnya ketika kita menjadi guru. Ngobrol apa lagi nih kita? Sepertinya yang ingin diobrolkan. Saya tuh pengen sebetulnya acara ngojek ini tuh sampai nangis-nangis tapi biar saya nahan jerik ditahan. Kalau nangis sieun ngeberes gitu tidak cantik paripurna bahaya. Seperti itu. Jadi ya natural saja. Seperti ini kita ngobrol bareng-bareng. Nah, terakhir my last question untuk Bu Kulsum dan siapa Miss Wika terkait guru ya. Apa yang bisa
di-share atau diceritakan oleh Miss Wika dan Bu Kulsum ini kepada anak-anak RU yang nantinya mungkin menonton, yang sudah menjadi alumni, yang masih pesantren di dia, masih di pesantren di sini, apa yang mau disampaikan kepada mereka, murid-murid ibu, baik yang sudah menjadi alumni dan masih stay belajar di pondok pesantren Rodotul Ulum. Ke alumni ya, intinya ibu bangga pernah jadi bagian dari mereka. Ibu bangga pernah jadi bagian dari kalian, bangga menjadi salah satu yang selalu kalian ingat gitu ya. Dan pesannya jangan takut apapun, jangan takut apapun. Karena kita punya Allah, jangan takut apapun. Itu sih kalau saya pesan ke siswa-siswa saya, jadi jangan takut apapun. Iya betul. Kalau kita benar apalagi kalau kita benar. Jangan takut. You don't have to be afraid ya of anything. Itu aja Bu. Itu aja. Kalau Miss Wika? Halo anak-anakku. Dimanapun kalian berada, kalian tetap akan menjadi anakku dan anak-anak guru-guru yang lainnya pastinya. Tetap jaga nama baik sendiri, karena gak akan ada yang bisa menjaga diri kalian selain diri kalian sendiri. Teruslah berbuat baik kalian masih menjadi siswa saya di sini atau alumni. Teruslah berbuat baik. Jangan pernah merasa lelah buat baik, karena kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Betul. Gitu. Terus terima kasih juga sudah berjuang sejauh ini dengan apapun background kalian statusnya sebagai, mungkin ada yang sudah menikah, ada yang punya anak, masih siswa, atau lagi belajar di perkuliahan atau bekerja, sedang mencari nafkah buat adik dan mamahnya. Terus berjuang, terus semangat. Kalian tuh hebat, kalian itu luar biasa, dan kalian tetap akan menjadi bagian dari kami. Seperti itu. Tetap menjadi keluarga. Ya, harus ingat punya rasa sabar, karena sabar itu adalah latihan. Dan harus ikhlas, karena ikhlas itu adalah sebuah ketenangan. Dan harus bersyukur, karena rasa syukur itu menjadi sebuah kebahagiaan. Betul, saya sangat setuju sekali dengan Miss Wika. Alhamdulillah, I have a very memorable time and happy in this afternoon, because this conversation really get me deep into my feeling. Jadi terima kasih banyak untuk ibu-ibu semuanya, Bu Kulsum, Miss Wika, bisa sharing lagi, bisa sharing dengan saya tentunya di Ngojai ini, ngobrol Jemang Iyai ini, dan semoga tentunya obrolan-obrolan kita ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kita, teman-teman kita, warga kita yang ada di luar sana semuanya, untuk bagaimana tetap kita menjadi seorang pribadi yang positif, vibes, dengan ya tadi bersyukur, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan pengharapan yang baik dari Tuhan. Takdir dari Tuhan, pengharapan yang baik dari Tuhan itu kepada kita. Jangan takut, kita punya Allah. Nah, don't be afraid. Jangan takut, kita punya Allah Allah. is always with us. Yes, Gitunya. of course. Mau Seperti profesi itu. apapun, asal halal, berkah, kita punya Allah. Ya, saya sangat setuju. Dan Jadi, kita bangga. Kita be bangga proud of it. menjadi guru. Betul, Ya. kita bangga Be menjadi. proud as a teacher. Ya, karena ya udah kalau ngobrol ini kayak hayo-hayo. Ayo, ternyata mah seru-serunya jadi mellow. Aduh jadi melo saya, aduh kalau nggak ditahan mah biar teh udah menangis Maha coba. darah-darah. Cari kena coba. Ya, jadi hatur nuhun wargi nu parantos nonton abdi sareng rekan-rekan guru SMP Rodotul Ulum. Tetap stay tune nonton podcast Ngojai, ngobrol jeung Mang Iya. hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.